Ya teman-teman, ketemu lagi di channel saya yang nggak jelas tapi berkelas. Kali ini saya akan share sedikit pengetahuan saya tentang analisa harga satuan pekerjaan fire alarm. Dari mulai material utamanya, jenis kabel yang dipakai, sampai analisa harga satuan instalasinya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel ini ya teman-teman, agar channel ini lebih berkembang tentunya. Oke, lanjut. Pekerjaan fire alarm system merupakan sebuah indikator sinyal yang mendeteksi sebuah area apabila terjadi kebakaran. Pekerjaan ini termasuk ke dalam salah satu pekerjaan elektronik. Karena selain pekerjaan fire alarm, di pekerjaan elektronik itu masih ada pekerjaan sound system atau tata suara, ada juga pekerjaan data, pekerjaan CCTV, dan pekerjaan telepon. Dan untuk sistem fire alarm ini terintegrasi dan terhubung dengan pekerjaan fire hydrant. Jadi maksudnya apabila ada detektor fire alarm yang mendeteksi kebakaran, maka sistem hidran dari mulai pompa, head sprinkler, hidran pilar, dan CMOS connection akan segera berfungsi. Next, sebelum mulai menganalisa, ada baiknya kita mengetahui material utama atau item-item apa saja yang ada di perangkat fire alarm. Yang pertama ada MCFA atau Main Control Fire Alarm, atau biasa disebut juga panel alarm. Adalah perangkat utama dalam instalasi sistem pemadam kebakaran yang merupakan pusat pengendalian dari seluruh fire alarm yang terpasang. Untuk jenis MCFA-nya pun ada dua, yaitu jenis konvensional dan addressable. Perbedaannya itu ada di cara kerjanya. Kalau MCFA jenis addressable itu lebih unggul karena memberikan informasi yang detail dibandingkan konvensional, karena berintegrasi dengan komputer melalui alamat ID. Jadi maksudnya kalau ada kebakaran, kita bisa langsung menuju titik zona tersebut tanpa harus muter-muter dulu nyari areanya. Namun dari segi harganya ya tipe addressable jauh lebih mahal dibandingkan tipe konvensional. Lalu ada anunsiator. Fungsinya itu untuk memonitoring MCFA dari area yang berbeda. Misal MCFA ada di ruang panel atau ruang pompa atau ruang server, sedangkan anunsiator mungkin berada di pos jaga atau pos piket. Jadi kalau ada indikasi kebakaran di MCFA, nanti di panel anunsiatornya itu juga ada infonya. Karena nggak mungkin kan teknisi standby di ruang panel seharian. Jadi teknisinya periksa tuh MCFA apa benar kebakaran, terus aktifin general alarm atau nonaktifin alarm karena cuma alarm palsu. Yang ketiga ada detektor. Nah, detektor alarm itu banyak tipenya. Yang pertama itu ada ROR atau Rate of Rise Heat Detector, yang merupakan detektor panas yang aktif di suhu tertentu. Lalu yang kedua ada Fixed Detector. Ini juga merupakan detektor panas, cuma aktifnya apabila panas suhunya meningkat secara drastis. Yang ketiga ada Smoke Detector. Ini merupakan detektor asap. Sebenarnya juga masih ada jenis detektor lain, yaitu seperti Flame Detector yang sensitif dari radiasi sinar ultraviolet dari nyala api, atau ada juga yang jenis gas detector yang tentunya untuk mengantisipasi kebocoran dari gas. Untuk tipe ROR idealnya dipasang pada ruangan kantor, kamar hotel, rumah sakit, ruang server, ruang arsip, gudang pabrik, dan lain-lain. Untuk tipe fix itu dipasang di area kitchen, basement, ruang genset, dan sebagainya. Selanjutnya untuk tipe smoke dipasang di ruang panel dan lain-lain. Lalu ada brickless atau manual push button yang terdapat di indoor hydrant box. Ada juga alarm bell yang terdapat di indoor hydrant box. Dan terakhir ada indikator lamp yang juga terdapat di indoor hydrant box.
Untuk item selanjutnya ada Firman Telepon Jack atau jack intercom portable yang bisa menghubungkan atau telepon dari IHB atau indoor hydran box ke panel MCFA. Item yang terakhir ada Portable Fire Extinguisher. Ini merupakan APAR yang digunakan atau ditempatkan di area-area tertentu. Dan jenisnya ada yang tabung, troli, dan lain-lain, tergantung dengan kebutuhannya itu sendiri. Selanjutnya, untuk jenis-jenis kabel yang dipakai di pekerjaan fire alarm, ini jenis yang biasa saya jumpai di instalasi fire alarm. Namun masih ada juga alternatif kabel-kabel lain yang dipakai. Yang pertama itu ada jenis kabel tipe NDA, itu dipakai untuk detektor alarm. Lalu yang kedua ada tipe kabel ITC, itu dipakai untuk Firman Telepon Jack intercom. Lalu ada jenis kabel FRC, kabel tahan panas atau tahan api, untuk looping terminal box 1 ke terminal box fire alarm lainnya. Lalu ada juga kabel AWG, itu juga untuk looping terminal box dan koneksi dari MCFA ke anunsiator. Terakhir ada conduit pipa untuk instalasi kabelnya serta support material bantunya. Selanjutnya, untuk membuat analisa harga satuan instalasi per pekerjaan fire alarm, mungkin kalian dituntut untuk bisa membaca gambar kerja atau gambar AutoCAD terlebih dahulu, karena satuan yang nanti akan dipakai adalah per titik. Untuk hitungannya, kita harus menjumlahkan satu area atau satu zone atau satu lantai, di mana hasilnya akan kita bagi rata dengan kuantiti pekerjaan instalasinya. Jadi misalnya di satu area atau satu lantai terdapat 40 titik alarm dengan total panjang instalasi 200 meter. Hasil tersebut kita bagi dengan jumlah titik instalasi. Hasilnya ada 5 meter. Jadi untuk satu titik instalasi sama dengan 5 meter. Ini cara yang pertama. Untuk cara alternatif, kalian juga bisa menghitung per zonanya masing-masing terlebih dahulu, lalu dijumlahkan sebelum dibagi. Dan untuk instalasinya, conduit pipa yang terpasang, cara cepat menghitungnya yaitu selalu dikurangi 1 meter dari panjang instalasi per titiknya. Karena di 1 meter terakhir kemungkinan besar akan menggunakan support material yaitu flexible duct di tiap instalasinya. Dan untuk pembuatan rumusnya sudah pernah saya share di video sebelumnya, yaitu cara membuat RAB bagian ke-1. Oke teman-teman, sekian dulu video tutorial saya kali ini. Apabila ada saran dan masukannya, atau bagi teman-teman yang punya metode kerja yang lebih expert, boleh tuh di share di komen video ini. Tentunya jangan lupa like dan subscribe channel ini. Semangat share ilmu pengetahuan.